Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak gini ya teman-teman, kemarin kan tugasnya udah dikerjain. Nah, yang nomor satu sebenarnya yang ada perubahan itu khusus nomor satu. Itu sebenarnya bukan ngerubah sih, cuma kayak menambahi sedikit lagi kayak gitu. Nah, buat yang nomor dua juga sebenarnya nggak ada perubahan, kalau yang nomor dua nggak ada perubahan. Cuma karena mungkin kemarin ada yang gugup gitu kan, jadi mungkin tujuan, terus judul atau yang lain-lainnya itu belum dilengkapi. Kayak misal isi mungkin kemarin cuma baru ini ya, baru hasil SPSS-nya gitu, tapi buat keterangannya mungkin belum kayak gitu kan. Nah, sekarang itu kita tugasnya tinggal nambahin yang nambahin jawaban yang nomor satu, terus sama ngelengkapin yang kemarin bener-bener kosong gitu loh, maksudnya belum bener-bener nggak ada penjelasan sama sekali kayak gitu. Nah, mungkin yang nomor satunya kemarin udah kayak gini, kurang lebih kayak gini, itu udah bener. Kayak gini, ini nih. Nah, ini kan lampiran analisis, berarti semua yang dikerjain SPSS, ini kan nomor satu kan? Ini nomor satu untuk mencari validitas reliabilitas antar item. Nah, yang kemarin udah isinya udah kayak gini, udah ada apa kayak gini lah persis reliabilitas, terus sampai ini sampai yang di sini, terus ini terakhir sampai sini. Kalau yang nomor satu udah kayak gini berarti udah betul. Cuma sekarang mau ditambahin lagi buat pengguguran item kayak gitu. Jadi kenapa digugurin? Karena ternyata apa ya, kayak maksudnya kurang kurang reliable gitu loh, kayak kurang klop sama item-item yang lain ya gitu. Soalnya ini kan reliabilitas dan korelasi antar item gitu loh. Ibaratnya kayak misal contohnya pertanyaan nomor satu itu sesuai banget nih sama apa yang akan dibaca, apa yang akan dibahas, apa yang akan digali gitu. Tapi kalau misal ternyata ada beberapa item, misal item nomor 5 ternyata nggak sesuai kayak gitu, nggak sesuai, nggak apa ya, kayak yang nomor satu kan tadi mengungkap mengungkap suatu variabel gitu kan. Nah, sedangkan yang nomor 5 ini tuh kayak jauh banget gitu loh, nggak mengungkap sama sekali kayak gitu. Nah, makanya nomor 5 ini, pertanyaan nomor 5 ini harus dihapus kayak gitu. Nah, gimana caranya? Caranya kayak gini. Kan kemarin sebenarnya kita cuma lihat hasilnya dulu. Kemarin kan ini ya, kemarin hasilku ini. Semuanya ini kan. Nah, kita lihat di korelasi. Yang ini nih. Corrected item total correlation. Top selanjutnya. Bentar. Nih, yang bagian ini. Nah, kita lihat. Sebenarnya kalau di videonya Bu Gisel ya, itu kalau bisa jangan terlalu banyak digugurkan karena nanti apa namanya kayak nggak utuh aja gitu loh, kayak misal pertanyaannya 10 masa yang digugurkan 5, yang dihapus 5, berarti nanti kita cuma mengasih pertanyaan 5 doang dong kayak gitu kan, itu juga bakal mempengaruhi hasil analisis juga kayak gitu. Nah, gimana kita bisa tahu mana yang mau digugurkan? Itu yang jauh dari nilainya kita kayak gitu. Kayak misal kalau yang di penjelasannya Bu Gisel itu menurut yang bukunya Pak Azwar itu kan 0,3 ya. Nah, di bawah 0,3 itu semua dihapus kayak gitu kan. Berarti termasuk 0,21 ini punyaku, harusnya dihapus, 0,26 juga dihapus gitu. Tapi dari penjelasannya Bu Gisel itu buat sekarang jangan semua dihapus karena nanti bakalannya kayak kayak apa ya, kayak ya bakal sedikit doang nih yang bisa dipakai kayak gitu loh. Nah, kalau dalam dunia nyata ya, besok kalau misal kita skripsian kayak gitu, terus kita ambilnya apa namanya,
kuantitatif, itu nanti item-item pertanyaannya itu udah diseleksi dulu sama dosen gitu loh, jadi kita nggak perlu menggugurkan gitu. Nah, karena ini latihan gitu, jadi kita mencoba menggugurkan dengan cara melihat reliabilitasnya itu. Nah, tadi kan yang menurut Pak Azwar itu kan 0,3 di bawah 0,3 itu, korelasi di bawah 0,3 itu harusnya digugurkan kan, maksudnya harusnya dihapus gitu. Tapi kalau aku sih patokannya yang ada minusnya itu kan berarti jauh kan, jauh banget, maksudnya jauh di bawah gitu kan, kan minus 0 terus baru positif gitu kan. Nah, 0,3 sendiri itu kan ada di positif gitu. Nah, jadi aku cuma patokannya yang jauh dari 0,3 gitu. Tapi kalau yang di atas 0,3 berarti itu tetap dipakai gitu. Kayak misalnya 0,478 itu tetap dipakai. Nah, kalau 0,196 itu kan seharusnya jangan dipakai gitu kan. Tapi ini kita latihan jadi aku patokannya cuma yang minus itu yang nanti bakal terhapus. Dan yang minusnya pun karena minusnya aku banyak 1, 2, 3, terus lumayan banyak 4, 5, 6, 7. Ada 6, 7. 6, ada 7 item yang minus kayak gitu kan, yang nilainya minus gitu. Nah, sedangkan aku sendiri soalnya ada 36. Masa ya mau 36 dikurangi 7 gitu kan, itu kan terlalu sedikit. Apalagi kalau misal soalnya aku cuma 20 terus harus 7 item yang dihapus, berarti kan cuma tinggal 13, itu kan sedikit banget kan pertanyaannya. Itu nanti juga mempengaruhi apa namanya, hasil hasil analisisnya juga. Nah, berarti karena terlalu banyak, aku nyeleksi lagi nih. Jadi bukan cuma sekedar yang minus aja yang dihapus, tapi minusnya itu yang gimana itu. Jadi aku pakai minus yang paling jauh, paling rendah gitu loh, kayak minus yang paling rendah kayak gitu. Nah, di sini minus yang paling rendah, yang paling jauh sama titik 0. Itu kan berarti item nomor 4, minus 208, itu kan jauh banget gitu kan. Sedangkan kalau minus 0,28 itu kan mendekati 0 gitu kan, maksudnya mendekati angka 0 kayak gitu. Berarti yang minus 0,28 ini nggak terhapus, sedangkan yang minus 208 ini yang aku hapus kayak gitu. Nah, di sini yang paling jauh itu ada di nomor 4 sama nomor 32 punya aku. Ini minus 173. Nih yang lain kan minus 0,0,0, gitu kan. Nah, karena ini minus 100 sama minus 200 jadi aku gugurin. Nah, yang aku gugurin berarti kan minus 32 sama minus 4 ya. Item nomor 32 sama item nomor 4 gitu. Nah, ini kan ini ini sih hasilnya. Nah, terus karena aku udah tahu nih mana yang harus aku hapus, kan item nomor 4 sama nomor 32. Berarti sekarang kita ke analisisnya dulu, ke SPSS-nya dulu. Nah, ini kita mau menghapus item nomor 4 sama item nomor 32 ya. Ini yang kemarin di doc dulu, ini jumlah yang didapat sama tiap responden. Yang sigma itu loh. Nih, sigma self awareness kan punya aku. Kita masukin ke SPSS. Terus kayak biasa nih, ini variabel view-nya dirubah dulu, ini dirubah, ganti nama sesuai variabel. Terus desimalnya dibuat 0. Kan udah nih. Nah, udah kayak gini. Nah, ini kan kalau yang data kemarin aku 41 kan, tapi ini sih dibiarin dulu. Ini 41 kan soalnya ada 41 item.
Terus kita ke analyze. Terus ke scale. Kalau yang kemarin, kok salah? Benar. Maaf guys, aku ngantuk. Sorry, salah. Bukan yang ini yang diambil. Jadi yang diambil itu soalnya, kan ini item soalnya, tapi kenapa aku malah ambil jumlahnya? Yang diambil dari Excel itu yang soalnya ini. Soal apa jawaban respondennya berapa yang ini ya, bukan yang ini, bukan totalannya. Salah. Terus dan harusnya kayak gini lah, langsung dimasukin aja. Nah ini kan udah masuk semua, ini tuh harusnya variabel 1 ya, berarti variabel 1 gitu kan. Ini item 1, item 2, item 3 dan seterusnya. Terus ini kan masih desimal ya, ini tadi udah diubah soal. Nah, terus ini dirubah ke 0 semua. Nah, dirubah ke 0. Sampai bawah. Nah, ini kan desimalnya udah di-nolin semua kan. Udah 0 semua nih. Terus kita balik ke data view. Nah, ini kan udah 0 semua. Terus kita klik analyze, terus di scale reliability analysis. Nah, kalau yang kemarin kan kita blok semua nih. Terus dipindah ke sini kan, pindah ke sini. Tapi karena kita ada proses pengguguran, sekarang ada proses pengguguran, jadi tadi kan punya aku yang digugurin item nomor 4 sama item nomor 32. Karena alasannya itu ya, tadi udah aku jelasin. Kenapa aku menggugurkan item nomor 4 sama 32. Nah, ini tinggal dipindah semuanya. Ini kan sisian item nomor 4 sama 32 gitu kan. Nah, terus di statistik kayak kemarin persis. Terus ini diganti, ini ditulisnya gini. Self awareness underscore pengguguran 4 dan 32 buat membedakan soalnya. Ini diisinya variabelnya kalian ya. Terus klik OK. Nah, habis itu ini kelihatan nih. Reliability-nya udah berubah 6,86. Terus ini, nah yang jelas berubah yang ini. Tadi reliabilitas berubah, terus ini juga berubah nih. Kan variabel nomor 4-nya nggak ada kan. Terus variabel nomor 32-nya juga nggak ada, karena udah aku gugurin tadi. Gugurin. Sama siapa, Bu? Udah gitu. Terus kita masukin, kita pindah ya. Kita pindah. Bisa di screenshot, bisa pakai apa gitu. Pakai snipping tool ini. Pokoknya dipindah ke laporannya. Dan ini hasilnya kayak gini. Nih, kan tadi 0,686. Terus kita bandingin. Kita bandingin sama yang kemarin. Ini kan yang udah digugurin. Ini reliabilitasnya 0,686. Nah, kalau yang kemarin itu reliabilitasnya 0,686.
647. Jadi ketika itemnya digugurkan beberapa, itu reliabilitasnya akan semakin tinggi karena yang digugurkan itu emang nggak layak untuk dijadikan skala gitu, untuk dijadikan pertanyaan di kuesioner kayak gitu. Itu nomor 1. Tambahan nomor 1 ya. Jadi yang kemarin tinggal dilanjutin aja. Tinggal dilanjutin. Gitu. Terus buat bentar. Terus buat penulisannya mungkin sebentar. Aku lupa. Untuk penyajiannya ini kan di F ya. Jadi kemarin kan kita cuma sampai yang sini aja. Kita cuma sampai sini kan kemarin. Nih, ini data yang kemarin. Terus sekarang ke penyajian dan interpretasi data. Nih, dengan hasil analisis korelasi antara item di atas, terdapat beberapa item yang jauh dari standar. Maka saya akan menggugurkan beberapa item, yaitu tadi 4 sama 32. Nah, setelah item nomor 4 sama 32 digugurkan, maka nilai reliabilitasnya lebih besar dari sebelumnya. Terus ini dilampirkan juga tadi yang udah digugurkan. Hasil yang udah digugurkan dilampirkan. Gitu teman-teman. Terus lanjut nomor 2. Kalau nomor 2 itu kita sebenarnya cuma tinggal melengkapi korelasinya aja. Nah, melengkapi korelasinya itu kemarin kan nih ya, hasil korelasinya udah kayak gini. Ini hasil korelasinya udah kayak gini. Terus ini nggak usah dirubah, kita nggak perlu ngerjain SPSS lagi. Paling kita cuma suruh melengkapi ini laporannya, kayak tujuan laporan apa, isinya gimana, gitu kan. Kemarin punyaku juga termasuk yang kosong, sininya tuh kosong, terus ininya juga nggak diisi, kayak gitu. Nah, buat interpretasi koefisien, mungkin kalau yang jumlah sampel itu gampang ya. Mungkin yang susah itu yang interpretasi koefisien korelasi, terus nilai signifikan. Jadi kayak statistik loh teman-teman. Kita membaca hasil SPSS, hasil analisisnya kayak gitu. Nah, buat membaca hasil analisisnya itu kayak gini teman-teman. Jadi nilai signifikan itu kan berarti sig kan ini. Sig to Tailed-nya itu 0,00. Nah, kalau signifikan itu yang dapat mengartikan apakah ada korelasi atau enggak gitu. Nah, ini kan 0,00. Sebenarnya ketika signifikannya 0,00 itu, maka ada korelasi, menunjukkan ada korelasi. Karena 0,00 ini kurang dari 0,05. Kurang dari atau lebih ya? Lupa. Nih, kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa ada korelasi gitu. Terus, jadi kalau misalnya signifikannya itu lebih dari 0,05, kayak misal 0,1 atau 0,07, 0,08 kayak gitu. Itu maksudnya 0,08, 0,07 kayak gitu. Pokoknya yang lebih dari 0,05 itu berarti tidak ada hubungan kayak gitu. Tidak ada korelasi. Nah, terus ini kan nilai signifikan P-nya kan, atau signifikannya gimana. Nah, ini tadi untuk mengungkap apakah ada korelasi atau enggak gitu. Nah, terus sedangkan buat yang koefisien korelasi yang diperoleh itu jadi koefisien korelasi itu yang ini. Yang Pearson. Nih, Pearson correlation. Nih. Ini itu namanya koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu kan 0,596. Nah,
Kalau yang di sini itu bukan lagi membaca, bukan lagi menampakkan apakah ada korelasi atau enggak, tapi kalau di sini tuh lebih ke arah mana hubungan mereka kayak gitu. Hubungan variabelnya itu lebih ke arah mana, apakah arahnya positif, terus tingkatannya gimana, kayak gitu. Jadi kalau yang di sini signifikannya itu buat mengungkap apakah ada hubungan, tapi kalau yang Pearson correlation, hasil Pearson correlation ini untuk mengungkap bagaimana hubungannya, positif atau negatif, terus tingkatannya gimana, tingkatannya rendah, sedang, atau tinggi, kayak gitu. Nah, kalau buat menjawab itu semua, kita lihat, bentar aku tuh dapat ini loh, tes-tesan. Kita lihat ini. Mana ya screenshot-nya? Nih, korelasi. Nah, kita bisa lihat ini nanti di Zoom ya, teman-teman. Sebentar. Ini nggak bisa di Zoom kok. Bisa. Oh. Nih, kayak gini nih. Jadi kalau yang tadi kan signifikannya kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Terus signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Terus nih yang derajat hubungan ini kan yang nih Pearson correlation kan, nilai Pearson correlation berarti yang tadi tulisannya Pearson correlation. Kalau 0,00 sampai 0,20 itu tidak ada korelasi. Terus kalau yang 0,21 sampai 0,40 itu korelasinya lemah, korelasinya sedang, korelasinya kuat kayak gitu. Gitu. Tadi kan punyaku 0,59 ya, berarti di antara ini 0,41 sampai 0,60. Berarti korelasiku hubungannya itu sedang gitu loh. Ada hubungan tapi sedang dan arahnya juga positif. Karena punyaku nggak ada minusnya, kecuali kalau di sini nanti ada minusnya kayak gitu, minus 0,596, di sini juga otomatis kan bakalnya sama kayak gini, berarti nanti hubungannya negatif. Nih, punyaku kan hubungannya positif karena di sini nggak ada minusnya, berarti hubungannya positif. Terus tingkatnya berada di taraf sedang karena tadi di antara 0,41 sama 0,60. Kayak gitu teman-teman. Semoga paham ya. Jadi nomor 1 kita cuma harus menggugurkan dengan SPSS tadi. Terus yang lain kita cuma tinggal ngangkapin aja. Gitu teman-teman, semoga paham ya. Sampai sini. Kalau ada apa-apa coba chat aku aja ya. Semoga tak balas. Soalnya ini baterai aku udah habis. Bentar lagi mau talk test paling. Ya ditonton dulu ya videonya. Nanti langsung chat aja nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.